Ada excitednya nggak nih kita di ibadah kedua? Amin, amin, amin. Oke, sebelum kita masuk ke ibadah kita yang kedua, ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan. Di mana kita ada beberapa komsel. Dari Senin sampai hari Sabtu kita ada komsel. Senin ada di Ala Indo dengan Pastor Benny. Hari Selasa dengan Pastor Fanny. Hari Rabu dengan Pastor Doni di Maskot. Hari Kamis dengan Pastor Ray online. Hari Jumat dengan Pastor Fanny di KMC. Dan juga Cipilan di Hillsdale. Dan juga hari Sabtu ada Youth Komsel bersama Pastor Villa. Dan juga kita ada service di setiap hari Minggu jam 11 pagi dan juga jam 2 sore siang. Oke, itu dulu pengumumannya. Sebelum kita mulai pujian-pujian kita, menaikkan penyembahan kita mau sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memperoleh ya Tuhan kebahagiaan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan segala kemuliaan, kehormatan kembali kepadamu ya Tuhanku. Bapak, Engkau yang telah bersama kami dari awal sampai sekarang ya Tuhan. Kami meminta Engkau ya Tuhan untuk mengisi hati kami dengan kedamaian ya Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk berjalan dengan damai dan dengan hanya berfokus untuk kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk atas cinta kasih-Mu ya Tuhan, dan juga pengampunan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang melihat kami berkumpul di tempat ini dan menyembah-Mu ya Tuhan. Bukan karena kami orang-orang yang sempurna ya Tuhan, tetapi Engkau Allah yang luar biasa yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh ya Tuhan, Engkau melayakkan kami ya Tuhan untuk berdiri di hadapan-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami siap ya Tuhan dengan pertemuan ibadah kali ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang bimbing kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang tuntun kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Engkau dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Amin. Shalom semuanya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mau datang ke dalam hadirat Tuhan, membawa persembahan kita yang terbaik. Mari kita sama-sama menaikkan lagu ini, Yesus Engkaulah permata hatiku. Kita percaya ya, cuma Yesus menjadi permata hati di dalam hidup kita. Amin. Amin. Katakan dengan sama-sama dengan segenap hati. Terima
hari ini mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu. Kami mau menari, kami mau bernyanyi, kami memuji Engkau dengan semangat yang luar biasa, dengan berkobar-kobar Yesus. Segala kemuliaan, hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Mari kita bersalaman dulu sebelum menyanyikan lagu yang kedua ini. Mari saudara bangkit untuk mengucapkan Tuhan.
Jadi dari kesempatan-kesempatan yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan saya sehari-harinya, saya anggap itu kesempatan yang sangat berarti yang Tuhan Yesus berikan buat bisa memberi pengharapan. Dia Tuhan Yesus yang memberikan, mengasih harapannya ke dalam hidup saya supaya saya bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar, dan saya tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan saya. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke dalam firman, saya mau mengajak kita sama-sama untuk menaikkan pujian lagu ini. Kita nyanyikan dengan hati kita yang sungguh-sungguh dan cari Tuhan. Kita cari Tuhan, kita sama-sama hayati hidupnya. Terima kasih teman-teman. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini, pujian ini. Untuk melayani Tuhan.
kita berdoa siapa saudara-saudara pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Kau telah memberikan kita Tuhan untuk bisa beribadah pada sore hari ini Tuhan. Baik yang onsite maupun yang online Tuhan. Kami mohon Tuhan, berilah kasih-Mu pada kami semua yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan, banyak sekali umat-Mu yang sedang sakit Tuhan pada saat-saat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, berilah Tuhan kekuatan Tuhan, penyembuhan yang ada dari Engkau Tuhan. Saya percaya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu Tuhan melebihi segalanya Tuhan, bahwa segala penyakit yang ada bisa dipulihkan Tuhan, dan mereka cepat sembuh Tuhan, dan melakukan kegiatan sehari-hari kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami mohon Tuhan, berkatilah Tuhan gereja-gereja yang ada di tempat kami Tuhan, gereja Jireh Tuhan, gereja Hos, gereja Hok, gereja Penuai, Molonggong Tuhan. Kami mohon, dan juga Dalastu Tuhan, kami mohon Tuhan, semoga Tuhan Kau selalu berkati Tuhan, pendeta-pendetanya Tuhan, yang memimpin gereja-gereja kami ini Tuhan. Tuhan, penuhilah gereja-gereja kami Tuhan dengan jiwa-jiwa baru Tuhan. Bawalah mereka Tuhan untuk datang ke tempat ini Tuhan. Mereka yang belum menerima Engkau Tuhan, yang belum pernah pergi ke gereja Tuhan, supaya mereka dan juga mereka yang sudah melupakan Engkau Tuhan, yang meninggalkan Engkau Tuhan, mereka kembali Tuhan untuk bersujud dan menyembah Engkau Tuhan di gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhilah Tuhan bangku-bangku yang kosong Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu Tuhan melebihi dari segalanya Tuhan. Juga Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, Kau berikan Tuhan anak-anak Sunday School yang baik Tuhan. Mereka itu sekarang ini Tuhan berlatih untuk melayani Engkau Tuhan, menjadi pemusik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan mereka Tuhan kekuatan selalu Tuhan, keberanian Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, dan selalu Tuhan mau Tuhan bersedia menjadi pelayan-Mu Tuhan, dengan jiwa yang humble Tuhan. Mereka mau Tuhan untuk melayani Engkau dan memberikan waktunya yang terbaik buat Engkau Tuhan. Juga Tuhan, lawatilah semua penari-penari kita Tuhan, supaya mereka lebih berdedikasi untuk melayani Engkau Tuhan dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga mohon Tuhan, Kau berkati Tuhan para leader di tempat ini Tuhan, juga semua song leader Tuhan, dan juga para senior pemusik Tuhan, supaya mereka dengan sabar Tuhan untuk membantu anak-anak Tuhan untuk menjadi lebih besar lagi dan lebih kuat lagi Tuhan untuk melayani Engkau, dan untuk mereka mempunyai kepercayaan diri yang besar Tuhan, supaya mereka tidak malu Tuhan di hadapan jemaat-jemaat, dan mereka itu selalu menyembah Engkau dengan hatinya yang tulus Tuhan. Tuhan, juga kami mohon Tuhan, berkatilah Tuhan negara-negara kita, negara Australia di mana kita tinggal saat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, semoga Tuhan saat-saat yang berat ini segera berlalu Tuhan, di mana pemerintahan Tuhan menjalankannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan selalu takut akan Engkau Tuhan. Juga negara di mana saudara-saudara kita tinggal Tuhan, di Indonesia Tuhan, teman-teman kita yang masih di Indonesia, juga orang tua kita Tuhan, supaya Engkau berikan juga mereka Tuhan pemerintahan di Indonesia Tuhan, menjalankan pemerintahan dengan baik Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, dan selalu takut akan Engkau Tuhan. Semoga mereka mensejahterakan rakyatnya yang ada di pelosok-pelosok juga Tuhan, yang tidak terjangkau Tuhan.
Kami mohon Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, kami berdoa Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya panggil hambanya yang melayani Tuhan hari ini, silakan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Bersyukur ya kalau siang hari ini kita masih boleh, saya masih boleh diberi kesempatan. Terima kasih Pastor Iwan, Pastor Nur buat kesempatan yang diberikan. Mari kita akan satu dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu daripadamu ya Tuhan. Sehingga kami siang hari ini sebagaimana kami ada, kami juga masih boleh beribadah, kami masih boleh memuji, membesarkan nama-Mu Bapa. Ya sebentar Tuhan akan kebenaran firman yang disampaikan Engkau urapi Tuhan, Engkau memberikan kepada kami pendengaran yang baik, pemahaman yang baik untuk mengerti akan apa yang firman disampaikan ya Bapa. Roh Kudus kiranya Engkau ambil alih dari pertama sampai penghabisan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Di sini judul khotbah saya akan sampaikan kasih setia Tuhan, yang kita akan lihat di dalam Mazmur pasalnya 136. Itu tentang di situ cukup panjang. Jadi dari Mazmur 136 ini cukup panjang. Tapi intinya itu di situ diulang-ulang bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kasih setia Tuhan itu yang untuk selama-lamanya tidak akan pernah beranjak, tidak akan pernah pergi, tidak akan pernah keluar di dalam kehidupan kita. Jadi di sini kita melihat ya, bisa ada yang membacakan dari ayat 1 sampai 9 dari Mazmur 136 ini. Ada yang mau membacakan? Di depan udah ada ayatnya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Thank you. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, terima kasih Pastor bilang. Jadi di sini kita melihat bahwa di sini sudah menggambarkan, kalau kita baca sampai habis ayat 136 itu tentang kebesaran Tuhan. Dan kita melihat bahwa kasih setia Tuhan itu untuk benda-benda penerang pun Dia dengan setia, matahari keluar pada pagi hari, tenggelam pada malam hari, bulan datang silih berganti setiap hari seperti itu. Jadi di situ kita melihat bahwa ketaatan apa yang Tuhan ciptakan itu, benda-benda yang ada di atas alam dunia ini, itu Tuhan menciptakannya juga mereka itu taat mengikuti apa yang sudah ditentukan sesuai dengan fungsinya mereka itu ya. Oke. Kita di sini melihat bahwa di dalam second mile kita, jadi kita harus lebih benar-benar mengerti, mengenal apa kasih setia Tuhan yang harus kita alami, yang harus kita mengerti, memahami, menguasainya. Jadi kasih setia Tuhan itu bisa
berkurang atau bisa juga memudar. Tapi di sini kita melihat kasih setia Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin di dalam perjalanan iman kita itu kadang-kadang kasih setia Tuhan itu kita boleh rasakan menggebu-gebu, kita boleh merasakan berapi-api. Tapi ada saatnya kadang-kala kasih setia Tuhan yang kita rasakan itu cukup jauh, cukup rasanya nggak terlalu dekat sama kita. Tapi kita melihat di sini bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah beranjak karena Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang adil. Oke, kita akan next, kita melihat di dalam Ayub dulu, dalam tolong Lucy video tentang Ayub dulu. Bagaimana drama tentang kehidupan Ayub. Ini kisah tentang Ayub. Ini adalah sidang ilahi, ya. Bagaimana di sidang ilahi itu kita tahu bahwa iblis juga ikut datang di dalam sidang ilahi itu. Ya, ikut dalam satu pertemuan di dalam sidang ilahi. Terus Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana kamu? Dia bilang, oh dia dari keliling-keliling. Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Oh ya, dia bilang. Gimana keadaannya orang saleh dan benar itu? Ya, dia dipelihara dengan baik karena engkau melindunginya. Terus iblis juga kepada Tuhan bilang kepada iblis. Terus dia datang lagi. Nah, kita lihat bahwa di sini Ayub itu orang yang benar-benar diberkati Tuhan. Minggu lalu pastornya juga sudah menyampaikan tentang Ayub, ya. Jadi orang yang saleh, orang yang tidak pernah beranjak daripada kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini kita tahu bahwa akhirnya iblis itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mencobai Ayub. Bagaimana Ayub itu akhirnya kita tahu bahwa anaknya meninggal. Ini sahabat-sahabatnya itu, sahabat-sahabat Ayub yang 3 orang itu. Jadi ketika dia sudah mengalami suatu musibah, di sini kita melihat bahwa sahabat-sahabatnya juga malah melemahkan Ayub, malah memberi dia bukannya suatu kekuatan, malah menyalahkan juga. Jadi di sini kita lihat bahwa Ayub akhirnya sampai botak, sampai sakit kudis gitu. Jadi di situ kita melihat benar-benar penderitaan Ayub. Benar-benar Ayub itu sampai ke titik pada dasar, titik paling bawah sebagai seorang manusia. Dia sampai menyalahkan, mengutuki hari kelahirannya. Bagaimana beratnya penderitaan Ayub. Tapi kita tahu ya bahwa Ayub itu akhirnya mendapatkan pengertian, mendapatkan suatu hikmat roh bahwa Tuhan itu benar-benar ada di dalam kehidupannya, bahwa Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan Ayub. Akhirnya kita tahu bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberi dia kembali apa yang dia punya sebelumnya. Bagaimana dia sebelumnya mempunyai kambing, domba, unta, anak-anaknya. Akhirnya semuanya dipulihkan Tuhan sehingga kembali pulih, bahkan digantikan berkali lipat yang dia punya. Sehingga keadaan Ayub dipulihkan kembali. Oke, di sini kita melihat bahwa hikmat itu yaitu Tuhan sendiri, hikmat itu, Roh Kudus sendiri itu yang memberikan kepada Ayub pengertian. Kalau sebelumnya dia mendengar Tuhan itu hanya dari orang lain, tapi sekarang dia mengalaminya sendiri bahwa Tuhan itu memang benar-benar dia kenal, dia rasakan. Oke, mungkin videonya cukup. Kita lihat ya bahwa di dalam satu kitab, di dalam satu ayat, kita lihat di Ayub 23 ayat 10. Ya, jadi di sini Ayub berkata, ya kan, Ayub setelah mengalami semua musibah itu, dia berkata bahwa karena ia tahu jalan hidupku
Seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Jadi Ayub bisa berkata seperti itu setelah dia mengalami semua hal-hal yang terjadi di dalam kehidupannya, mengalami semua apa yang penderitaan yang dia alami. Jadi dia tahu, karena Tuhan, dia tahu, Tuhan itu tahu jalan-jalan hidup yang dilalui oleh Ayub, jalan-jalan hidup yang Ayub lakukan setiap hari. Jadi seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Jadi luar biasa ya dari Ayub ini, bahwa kita melihat bahwa dia melalui proses-proses, melalui penderitaan-penderitaan. Kalau kita mengalaminya seperti itu ya, udah harta hilang, anak mati, istri yang dekat juga malah nggak sepaham, suruh mengutuki Tuhan yang dia sembah. Jadi itu benar-benar satu hal yang kalau orang bilang udah jatuh ketiban tangga, ini lebih jatuh ketiban tangga ketiban batu ya. Jadi 3 kali gitu. Jadi benar-benar luar biasa. Tapi kita lihat bahwa orang yang mengenal kasih setia Tuhan, orang yang mengalami kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya, orang yang mengalami ininya Tuhan, dia tahu gitu. Jadi tidak akan mungkin Tuhan itu akan pergi beranjak dari kehidupannya. Jadi kadang-kadang proses-proses yang dialami oleh kita, mungkin di dalam kehidupan kita mengalami proses-proses yang terjadi. Tapi kita boleh melaluinya, kita boleh mengenal, dan kita semakin mengenal akan siapa Tuhan kita itu, sehingga kalau Tuhan memuji kita pun akan timbul seperti emas. Jadi emas itu walaupun udah dibekokin, dilebur lagi jadi api, tetap emas lagi. Walaupun sudah jadi keras, tapi ketika dilebur lagi oleh api, itu juga bisa dibentuk lagi menjadi perhiasan yang lain. Jadi itu tidak berubah karatnya juga, bentuknya juga tidak berubah, warnanya tidak berubah. Jadi itu adalah suatu proses yang terjadi dalam kehidupan Ayub, dan juga mungkin di dalam setiap kehidupan kita. Apakah proses yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita? Mungkin banyak ya, mungkin tiap-tiap pribadi berbeda. Tapi mungkin juga kalau seperti Ayub mungkin jarang ada yang kuat. Tapi kalau misalkan Tuhan memberi kepada kita sesuai dengan kemampuan kadar kekuatan kita. Jadi kita akan lalui bersama Roh Kudus, karena ada penolong kita saat ini, Roh Kudus yang memampukan kita untuk memberi hikmat, memberi kekuatan untuk kita melalui proses-proses dalam second mind ini, mengenal dia lebih lagi, mengenal kebaikan Tuhan, mengenal kasih setia Tuhan lebih lagi. Oke, kita akan lihat lagi next di dalam Yohanes. Ya, Yohanes 11 ini ayat 1 sampai 4 saya bacakan ya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Oke, jadi di sini kita melihat bagaimana tentang cerita dari Lazarus. Tolong gambarnya sih. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa di sini adalah tentang Lazarus. Jadi di sini Lazarus sakit. Kita udah tahu ya, sakit ya. Akhirnya saudara-saudaranya Maria dan Marta itu mengirim pesan pada Tuhan yang tadi kita baca. Dia yang kau kasihi sakit. Tapi Tuhan Yesus ketika mendengar kabar itu, dia kayaknya sengaja gitu. Dia bilang nggak langsung dia datang ke Betania. Jadi sengaja Tuhan Yesus menunda kedatangannya ke kampungnya Maria dan Marta di Betania itu. Jadi di sini kita melihat kenapa Tuhan Yesus sengaja nggak langsung datang gitu. Malah ketika Tuhan Yesus sampai juga di Betania, saudaranya Lazarus itu, jadi saudaranya Lazarus, Marta itu tanya, ya Tuhan, seandainya Tuhan ada di sini,
mungkin saudaraku tidak akan mati. Gitu. Jadi seolah-olah kenapa sih Tuhan lama sekali datangnya, terlambat gitu. Jadi seolah-olah Marta itu bukan menyalahkan ya. Jadi cuman hanya ya Tuhan, seadanya Tuhan ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Jadi kenapa sih Tuhan kelihatannya seperti terlambat untuk menolong? Kadang-kadang kita melihat dalam kehidupan kita juga, kenapa sih Tuhan doa-doa saya nggak dijawab gitu? Kenapa sih Tuhan kadang-kadang apa yang ini kayaknya seolah-olah agak terlambat gitu? Jadi kadang-kadang di dalam hal itu kita melihat dalam hal ini ada kedaulatan Tuhan yang kita kadang-kadang nggak memahaminya gitu. Jadi nggak sampai di dalam akal kepikiran kita kedaulatan yang Tuhan ini. Jadi di sini ada maksud Tuhan yang indah, bahwa kenapa dia kadang-kadang dalam hal cerita Lazarus ini. Jadi kenapa ada maksud Tuhan yang indah? Kita tahu ya bahwa Lazarus sudah meninggal 4 hari. Jadi di sini jadi urusan Tuhan, memang kedaulatannya untuk menjawab permasalahan dari Maria dan Marta. Mungkin juga permasalahan problem kita. Yang itu adalah kedaulatannya Tuhan. Tapi di dalam satu hal kita tetap yakin dan percaya kasih setia Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Jadi kedaulatan dia itu ya dia Tuhan, memang dia yang berdaulat dalam hidup kita. Dia raja, dia yang mengatur semua alam semesta ini, dia yang mengatur juga kehidupan kita. Tapi kita tahu ya bahwa akhirnya ketika Tuhan Yesus datang kepada Betania itu, Lazarus itu sudah meninggal 4 hari. Orang sana dikuburnya ditaruh di gua gitu ya. Jadi ditaruh di gua kain kafan, terus digeletakin aja seperti itu. Cuman ditutupin batu seperti di Toraja ya. Ya, kalau Toraja kayak gitu juga ya. Jadi taruh di atas gunung-gunung, mereka bikin ada goa, bikin ada kayak semacam tempat agak tinggi, taruh aja di gitu, geletak gitu. Jadi Lazarus ini juga udah 4 hari meninggal, udah bau. Kalau orang-orang sini kan sekarang kasih macam-macam ya, rempah-rempah ya kan. Tapi udah 4 hari. Jadi ketika Tuhan Yesus sampai, langsung saudaranya Lazarus itu, Maria dan Marta itu langsung menyambut Tuhan Yesus. Jadi dia bilang, di mana saudaramu? Tuhan Yesus bertanya, di mana saudaramu? Itu dia sudah dibaringkan, udah 4 hari mati. Tapi kita lihat suatu drama di sini ya. Bagaimana kalau difilmkan itu mungkin luar biasa, spektakuler ya. Jadi di situ udah banyak orang-orang yang melayat, orang-orang Yahudi yang melayat, orang-orang banyak tetangga-tetangganya, banyak juga yang melayat kematian dari Lazarus ini. Jadi dia sudah mati. Jadi Tuhan Yesus baru datang gitu. Jadi di sini kita lihat mungkin kesengajaan Tuhan atau apa gitu ya. Tapi itu adalah sesuatu yang mendatangkan sesuatu yang indah. Jadi di situ banyak orang-orang yang melayat itu ketika Tuhan Yesus memanggil keluar Lazarus dari kuburnya, itu benar-benar spektakuler gitu. Jadi Tuhan Yesus cuma bilang, di mana saudaramu dibaringkan? Ya, jadi tolong buka batunya. Jadi Tuhan Yesus cuma hanya manggil Lazarus keluar gitu. Jadi itu keluar itunya, mayatnya itu gitu. Jadi spektakuler sekali gitu loh. Jadi orang-orang yang melayat, orang-orang yang ada saat itu di tempat itu mereka sangat takjub. Mereka benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri Lazarus yang sudah mati itu bisa keluar dan hidup kembali. Ya, mungkin lagi diikat kain kafannya itu, ya mungkin jalannya juga nggak kayak biasa gitu ya kan. Jalannya nggak kayak biasa gitu, mungkin ya jalannya lompat-lompat ya kayak kita lihat film pocong gitu ya. Jadi kita nggak tahu juga. Jadi benar-benar spektakuler gitu. Dan di situ akhirnya orang-orang yang melayat saat itu mereka percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Yesus itu anak Allah, percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Jadi di sini kita melihat. Jadi kapan Tuhan menjawab itu urusan Tuhan. Jadi kita nggak akan bisa memaksa Tuhan, tapi tugas kita bisa meminta kepada Tuhan. Tuhan, saya minta
Tuhan, Tuhan saya minta Tuhan. Jadi kita bisa meminta untuk jawaban doa kita itu biar tergenapi kepada kehidupan kita. Mungkin saat ini saya mau kasih kesempatan untuk Saudari Vero mau bersaksi. Saya persilakan waktu untuk bersaksi untuk Vero, silakan. Udah diberi kesempatan dari sekian banyak teman-teman kita di sini. Saya yang diminta oleh Celina buat bersaksi hari ini. Thank you ya Ci. To be honest, saya ini karena saya disuruh bersaksi, saya sempat mikir gitu. Saking banyaknya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya tuh bingung gitu. Saya sampai tanya ke Celina, Ci yang mana Ci? Bersaksi yang mana Ci? Gitu. Karena saya nggak tahu apa yang bakal Celina bawa hari ini gitu. Jadi saya cuman karena banyak ya kita tahu Tuhan itu baik banget sama kehidupan kita. Jadi ya yang paling relatif ya sama apa yang Celina bawa hari ini gitu. Dulu saya itu bukan orang yang Kristen. Kayak maksudnya dalam arti saya tahu Tuhan tapi saya nggak kenal Tuhan. Saya cuma tahu di mana-mana, yuk gereja. Saya ke gereja. Tapi di gereja saya nggak benar-benar dapat hadirat Tuhan gitu. Yang dimana kayak cuman sekedar karena nggak enak nih sama yang ngajak yuk gereja yuk, ya udah pergi. Habis itu minggu depan yuk gereja yuk, terus pergi lagi. Tapi nggak yang dengan hati yang mau benar-benar mencari Tuhan gitu. Kayak cuman biar pertemanan baik-baik aja sama temen gitu. Tapi sebenarnya nggak benar-benar cari Tuhan gitu. Jadi setelah waktu berlalu gitu ya, begitu terus sampai ada waktunya di mana teman saya itu dulu kita teman dekat tapi kita udah nggak dekat lagi karena dia sering banget ngajakin tapi saya ngerasa kayak inilah maksudnya buat apa saya pergi ke gereja tapi hati saya nggak nemu Tuhan gitu. Jadi satu kali dia bilang, udah ya saya nggak mau ajak kamu ke gereja lagi. Kamu kalau mau pergi ke gereja ya kamu selalu welcome gitu. Tapi saya nggak mau maksa kamu, dia bilang gitu. Ya udah. Satu kali memang setelah saya digaplek sama Tuhan, waktu itu pernah ada kejadian yang harus digaplek sama Tuhan, baru saya sadar gitu, saya butuh Tuhan gitu. Dan kalau saya ngomongin soal itu tuh panjang sampai besok kita di sini bahaya. Tapi singkat cerita, saya ketemu Tuhan, maksudnya saya sendiri yang cari Tuhan. Sebenarnya Tuhan udah nungguin sih di situ. Tapi sayanya maksudnya nggak membuka hati gitu lah. Tuhan tuh udah ngetuk terus, tapi aku nggak buka hati gitu. Tapi setelah itu aku yang cari Tuhan, aku yang komitmen gitu buat mau kenal Tuhan, bukan hanya tahu tapi mau kenal Tuhan. Setelah aku tahu gitu kalau hari Minggu itu sebenarnya hari yang dimana Tuhan kasih supaya aku itu bisa beribadah dan di situ aku nggak merasa kosong. Gitu. Dulu hari Minggu aku nggak kerja, aku nggak cari dolar. Biasanya orang teman-teman hari Minggu kerja nggak cari dolar, tapi aku nggak, aku jalan-jalan. Kata orang sekarang healing, aku healing, tapi aku nggak healing. Waktu itu cuman kayak sama teman-teman aja gitu, sama teman-teman aja. Nah setelah aku tahu hari Minggu itu untuk ketemu Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, di situ aku merasakan jiwaku terisi. Karena waktu itu aku masih muda banget. Aku juga masih muda sekarang. Cuma maksudnya pada saat aku cari Tuhan pada saat itu tuh aku masih dimana teman-teman yang masih kayak cuman ke gereja kayak cuman cari-cari teman aja, bukan cari Tuhan gitu. Tapi aku merasa itu beneran anugerah terbesar yang Tuhan Yesus kasih, karena nggak semua orang bisa dapet hadiratnya Tuhan di gereja gitu, di pertemuan-pertemuan ibadah kita yang kita lakukan saat ini gitu. Singkat cerita, aku kemarin pas hamil dan lahiran, kan di sini kita rata-rata ngeren. Jadi di tempat ren itu aku mesti pindah rumah, nggak harus sih sebenarnya, cuma
itu udah out of contract dan mereka mau naikin harga rent aku gitu. Dan aku masih sharing sama teman-teman lama. Dulu sharingnya kita sampai berdelapan gitu dulu. Tapi semenjak saya melahirkan, saya kan mikir ya, saya punya anak gitu. Kalau anak saya sampai harus mengganggu orang lain, ketenangan orang lain, apalagi namanya baby gitu kan ya. Jadi sayanya yang nggak enak gitu. Jadi saya harus sadar diri, saya harus cari tempat sendiri gitu. Ya udah cari kan nggak gampang ya, karena yang namanya waktu itu baru buka border, tapi orang masih sedikit yang datang ke sini, dan pada saat itu uang rent udah mau naik, naiknya hampir $200, dan orang-orang pada keluar dari tempatnya kita. Dan saya itu ceritanya landlord, maksudnya saya yang ambil rumah ini, rent ini dari agensi, terus saya sewain lagi ke orang lain gitu. Dan mereka keluar satu keluar, dalam keadaan saya punya anak dan saya harus nombokin mereka, rentnya mereka gitu. Saya mikir nih, aduh gimana ya, Tuhan gimana nih, karena lumayan berat. Suami saya aja yang kerja, saya nggak kerja waktu itu, saya baru lahiran gitu. Setelah itu sempat teman saya sendiri yang bilang, ya udah Vero nggak apa-apa, kita stay bareng sampai kamu dapet rumah yang kamu enak gitu tinggalnya gitu. Kamu nggak usah pikirin aku bantu keluarin juga gitu. Puji Tuhan sih, dia bantuin sampai akhirnya memang seminggu lagi itu uang rentnya udah mau increase, aku dapat tempat, terus akhirnya aku pindah rumah ke sana. Dan itu aku berdoa sepanjang malam, aku berdoa ya, hanya sepanjang malam sih, setiap satu aku berdoa gitu, Tuhan gimana. Kelihatan ya kalau aku stres, itu mukaku beruntusan. Jadi pada saat itu mukaku beruntusan banyak banget. Dan waktu itu puji Tuhannya mamaku datang ke sini dan mamaku bantuin take care of baby, jadi aku bisa do inspections gitu. Jadi ya singkat cerita aku udah pindah rumah gitu ya. Thanks Lord gitu, karena Tuhan Yesus yang bantu kami. Suami hanya dengan satu payslip aja, yang dimana suami cuma kerja waktu itu bisa diterima gitu, bisa diambil sama agency. Udah ditawarin gitu sama orang lain, kamu mau naikin harga rent kamu nggak? Karena kamu bersaing sama banyak orang nih. Yang datang inspeksi tuh banyak banget gitu, bukan hanya aku sendiri. Ramai dan memang tempatnya lumayan bagus ya kalau menurutku ya, lumayan bagus, apalagi kalau aku punya baby gitu di situ, tinggalnya di situ gitu. Jadi si agensinya itu bilang satunya lagi nawarin harga gitu, harga uang rentnya itu beda $10 gitu, dia naikin $10 sama orang yang sainganku itu. Jadi dia bilang, kamu mau naikin $10 lagi nggak buat samain dengan yang satunya ini? Aku bilang enggak, karena aku mampunya segitu aja, aku bilang gitu. Jadi setelah itu sorenya itu pas ditelepon itu pagi, sorenya dia bilang, oh ya katanya ini aplikasimu yang diterima gitu. Wah itu puji Tuhan banget, karena satunya lagi itu tuh benar-benar apa ya, karena cuman beda $10 ya, beda cuma $10 sih, cuman kan kalau ditawarin lebih tinggi pasti yang punya rumahnya lebih pilih orang yang lebih ini dong, lebih banyak dong gitu. Itu ya karena anugerah Tuhan sih, aku percaya gitu. Nah, recently aku punya kerjaan. Saat ini kan aku udah balik kerja dari maternity leave selama 13 bulan kurang lebih gitu. Back to work, aku kerja, aku lulusan cookery anyway. So, aku consider myself as a chef. Karena ya memang itu gitu, chef. Jadi aku harus aku lagi di visa itu, jadi aku harus kerjain requirement aku harus kerja di kitchen as a chef. Jadi kemarin pas waktu aku dapat kerjaan chef, aku ditawarin untuk sponsorship. Jadi pada saat aku masuk udah diomongin nih sponsorship, kita udah deal gitu. Maksudnya dia lihat dulu performance kerjanya gimana, setelah udah itu baru kita ngomongin gitu soal sponsorship. Tapi kan karena sponsorship itu kan bukan masalah kayak cuman sehari kerja habis itu besok udah nggak apa-apa kamu nggak kerja lagi. Sponsorship itu kan panjang
masanya tuh bisa 3-4 tahun gitu. Jadi udah ngomongin sponsorship, udah oke. Pas malamnya ada changing rules dari immigration yang dimana annual salary itu harusnya 53.900 naik jadi 70.000 malamnya. Jadi besoknya itu aku ngomong sama head chefku, tapi head chefku udah tahu sih. Head chefku bilang, gimana Vero, katanya. Aku bilang, gimana ya kok ya naik jadi 70.000 gitu, dari 54.000 naik ke 70.000, itu kan such a big gap gitu. Jadi di situ aku baru merasa gitu, aduh, memang gak gampang nih ya, pikul salib ya gitu. Padahal kemarin baru ngomongin soal sponsorship gitu. Tapi karena aku udah belajar gitu ya, dari setiap minggu ke minggu ibadah yang aku selalu hadir, dan aku selalu cari hadiratnya Tuhan gitu. Bukan hanya hari Minggu aja sih, aku juga thanks to Ko Iwan, aku juga ada pemuritan, dan Cenur juga, aku juga ada ikut komsel. Dari situ juga imanku diperbesar gitu, dan diteguhkan lagi gitu dari situ juga gitu. Jadi dari yang sponsorship nih, terus turun ke full time. Sponsorship itu memang full time, tapi kalau ada yang toxic, kamu mesti siapin badan. Jadi biarpun di situ bilangnya 38 jam, kalau ada yang toxic, kamu mesti siapin badan. Kalau ada yang mau holiday, kamu mesti siapin badan. Nah, dari yang sponsorship, kamu mesti aku turun jadi ke full time. Terus gara-gara ada orang yang keluar dan dia cowok, dia itu mau ada orang yang kerja di bagian kitchen cowok, karena alasannya sih make sense ya. Ini bakalan berat buat kamu katanya. Kamu mesti ganti minyak, cuci grill, cuci stove, segala macem. Itu tuh hal yang memang cowok bisa kerjain gitu. Ya dimana mungkin aku bisa, cuman pastinya gak sekuat si cowok gitu. Jadi dia selalu bilang, aku butuh cowok gitu. Ya udah, aku udah ngerti gitu. Aku udah ngerti. Jadi dari sponsorship ke full time, ke part time, sekarang karena winter shiftku dipotong lagi karena sepi, beneran sepi. Sampai anak bosnya juga kerja di situ. Sampai dia masuk ke kitchen, dia sampai bilang, I'm so bored, there's nothing to do up there. Terus aku selalu bilang, iya sih, aku maksudnya selalu bilang ke diri aku gitu, memang ya kan aku sadar gitu, memang gak gampang pikul salib gitu. Jadi udah dari part time ke casual dipotong lagi tuh shiftnya. Aku masih gimana? Masa aku bilang, ya kamu masa gitu kemarin bilangnya sponsor, kan gak mungkin kan ya. Jadi ya aku terima, tapi dengan hati yang sukacita. Aku kalau keluar dari rumah, kalau mau pergi kerja, kan aku bawa mobil. Aku yakin kalau hari ini tuh hari yang udah dijadikan Tuhan ya, itu tuh pastinya akan indah gitu. Biarpun aku tahu ya dikerja di kitchen tuh nggak ada yang gampang. Maksudnya pasti tough pressure-nya itu loh, karena aku push terus gitu. Dan aku kerja 3 kerjaan. 3 kerjaan ini aku harus manage waktunya, dan pulang aku masih harus ngurus anak gitu. Aku yakin sih bukan hanya aku sendiri doang. Aku juga punya beberapa teman di sini yang pernah cerita mirip-mirip sama gitu. Tapi ya itu, bersyukur gitu. Di luar sana juga ada orang yang masih belum, mungkin saat ini masih belum mengenal Tuhan, cuma tahu Tuhan, belum mengenal Tuhan, yang mungkin masih mengeluh gitu. Masih mengeluh. Tapi di sisi aku bilang, setiap kali perjalanan pergi dan pulang di dalam mobil, itu kalau setiran mobil suamiku kalau bisa ngobrol itu hilarnya udah di situ terus dan nempel. Karena tiap kali bawa mobil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan Yesus berikan hikmat di dalam hidupku. Biarlah Tuhan yang bekerja melalui hidupku, biarlah aku menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar ya Tuhan. Dan aku tuh selalu berdoa syafaat gitu setiap kali dari start hidupin mobil itu udah
berdoa syafaat sampai di tempat kerja, pulang juga gitu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarpun hari ini aku dimarah Tuhan, biarpun hari ini aku ada pekerjaan yang kurang suat ya Tuhan sama orang-orang di sana, tapi Tuhan Yesus pelihara aku sih. Jadi sorry ya, itu kalau sutiranmu kamu lah. Ya jadi karena aku percaya gitu, aku bisa jadi hari ini itu karena Tuhan sendiri yang datang ke dalam kehidupan aku, dibantu oleh teman-teman sekitar. Karena memang gak gampang ya, memang gak gampang kita untuk memikul salib gitu. Emang kadang ada down-nya, kadang ada di atasnya gitu. Tapi aku selalu bilang ke diri aku sendiri, karena dari pelajaran yang aku pelajaran-pelajaran yang aku dapatin sampai hari ini itu, keluar dari rumah bukan untuk kerja, bukan hanya untuk cari uang, bukan hanya untuk cari experience, tapi juga untuk cari hikmat. Karena kalau kita keluar cari hikmat, kita itu akan selalu dengan hati yang semangat, hati yang bergembira, sukacita gitu kalau ketemu orang-orang gitu. Karena sering kali gitu kalau ketemu orang mukanya udah lesu gitu, baru start kita baru start loh, muka dasar ya capek, ya salah, aku juga capek gitu. Tapi ya puji Tuhan, itu semua karena Tuhan sih. Benar, kalau bukan karena Tuhan aku nggak mungkin sampai hari ini aku bisa sanggup, dan mungkin suamiku juga mungkin mukanya udah kelihatan gitu dari apa ya, kalau aku setiap hari pulangnya ngeluh gitu kan, pasti efeknya ke suami juga gitu dan ke anak juga gitu. Tapi ya karena pembelajaran yang aku dapatin ini sih. Ya segitu sih, terima kasih. Itu kesaksian dari aku. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih Hero. Ya, jadi benar-benar ya satu kesaksian yang menguatkan kita ya. Jadi waktu pertamanya dijanjikannya muluk-muluk gitu. Jadi kadang-kadang itu membuat kita terlena. Kadang-kadang manusia itu memang menjanjikannya yang indah. Tapi kalau memang udah jatahnya Vero, itu pasti akan dapat ya. Jadi kita mungkin hanya ditunda saja. Jadi mungkin hanya seperti tadi Lazarus ya, Tuhan Yesus hanya menunda. Tapi kita mari di sini kita tarik satu pelajaran bahwa kalau Tuhan sudah memberi, itu pasti kita akan menerima. Tapi kapan dan itu adalah kedaulatannya Tuhan, tinggal waktunya Tuhan. Jadi apa yang pelajaran yang kita peroleh hari ini tentang kebenaran firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar. Jadi di sini kita melihat bahwa ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah jikalau Ia menunda menolong Anda. Jadi jangan kita menggerutu, jangan kita kecewa. Tapi ada sesuatu yang indah yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi tugas kita adalah meminta dan berdoa terus. Karena urusan Tuhan mengabulkan, menjawabnya itu adalah urusan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang paling tahu kapan waktu yang paling tepat. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan kita siang hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Pastor Iwan. Ya, shalom semuanya. Bersyukur ya kita bisa sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan hari ini kita belajar soal kasih setia Tuhan. Siapa yang masih percaya bahwa kasih setia Tuhan itu bahwasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya untuk selama-lamanya, amin ya. Sampai hari ini masih ada kasih setia Tuhan, tahun depan masih ada kasih setia Tuhan. Kita percaya bahwa setiap season, setiap fase yang kita lalui, pasti ada kasih setia Tuhan yang mengikuti kehidupan kita. Nah saudara, dari dua contoh yang tadi kita belajar bahwa Ayub memang mengalami fase naik turun ya, memang mengalami hal-hal yang buruk juga terjadi dalam kehidupan dia. Tapi kita percaya juga bahwa ada kasih setia Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya dia. Lazarus juga demikian. Nah, sedikit pesan aja sih hari ini, saudara. Kalau saudara hari ini mengalami hampir putus asa, hampir menyerah, kenapa ya hidup kok kayak begini ya,
nggak seperti yang aku expect nih datang ke Australia, atau nggak seperti yang aku expect nih dengan pekerjaan aku, nggak seperti yang aku expect nih dengan pelayanan aku, mungkin nggak seperti yang aku expect nih season seperti ini. Well, cukup kita ingat aja bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baik buat kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kan bisa saja ya hal yang kita expect ternyata tidak sesuai kenyataan. Cuma kalau kita mengerti bahwa Tuhan itu selalu baik buat kehidupan kita dan Dia selalu menyertai, pasti kita akan bisa lewatin itu semua dengan baik. Amin saudara. Dan satu hal, kalau kita merasa bahwa Tuhan terlambat banget ya menolongnya, ketika teman aku semua sudah ditolong, ketika teman-teman semua sudah lewat dari masa-masa sukarnya, masa-masa sulit ya, kok aku sendiri yang belum ya, gitu. Tetap percaya, tetap bergantung sama Tuhan, tetap berharap, tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan itu bisa diandalkan. Tuhan itu benar-benar tahu waktu timing yang paling tepat untuk menolong kita. Amin saudara. Kalau Ayub ditolong lebih cepat, ya memang mungkin kambing dan dombanya mungkin yang paling pertama diambil itu, mungkin itu yang dikembalikan oleh Tuhan, dan dia bisa bersyukur dengan kambing domba yang dikembalikan oleh Tuhan. Tapi kita juga melihat kisahnya bahwa semuanya dibalikan Tuhan, semuanya dikembalikan Tuhan, dan bahkan ditambah oleh Tuhan. Semuanya double saudara. Saudara ada yang bisa nge-google gak? Apa Ayub yang dulu dengan Ayub yang sekarang, apa saja yang hilang dengan apa saja yang ditambah oleh Tuhan. Coba nge-google sekarang, karena saya nggak tahu persis jumlahnya. Ada berapa kambing domba saudara? Nah, mesti cepat. By the way tadi Vera udah lulus itu tuh, lulus kesaksian. Tadi pagi Bapak minta kesaksian di videokan gitu, 4-5 menit ya. Udah ya? Berarti udah boleh ya dia ya? Yang lain belum berarti, cuman dia aja yang udah ya gitu. Ada gak yang bisa dapat berapa kambing domba yang hilang dari Ayub? 5.000? Berapa? Karena jumlahnya tepat semuanya 2 kali lipat. Ada yang nge-google? 7.000 ekor kambing domba. Dibalikan jadi 14.000. Ada ya? Itu ada gambarnya. Kalau kita ke image itu ada gambar yang hilang, apa yang dikembalikan apa gitu. Dikembalikan 14.000 benar? 2 kali lipat ya. Lalu apalagi yang 3.000 ekor unta jadi 6.000, benar nggak? Enggak. Wah, kayaknya saya mesti buka sendiri. Berapa Ibu? 500 berapa Bu? 500 pasang lembu, terus 500 keledai betina. Jadi berapa? Ada jadinya berapa nggak gitu? Nggak ada ya, berarti ibu nggak lihat gambarnya ya, harusnya ada lihat gambarnya. 14.000 ekor kambing domba. Nah, tadi kan 7.000 jadi 14.000, 2 kali lipat ya. Terus 6.000, tadi untanya 3.000 ya? 3.000 jadi 6.000, terus apa lagi? 1.000 pasang lembu tadi berapa? 500? 500 jadi 1.000 ya, terus? 1.000 ekor keledai betina, tadinya berapa Ibu? 500? Tadi 500 ya? 500 jadi 1.000, terus apa lagi? Mendapat 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan. Nah, satu pertanyaan adalah gini, anaknya Ayub tadinya sebelumnya berapa? 10. 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, bener gak? Itu semua dapat double tuh, kambing, domba, keledai, apa semua dapat double tuh. Anak itu dia dapat 10, dikembalikan lagi 10, bener gak? Dan kata Philip Mantova ini urutannya tepat. Urutannya itu laki, pokoknya urutannya tepat gitu. Itu kalau bukan Tuhan siapa yang ngerjain, bener gak?
Sampai urutannya itu tepat, saudara. Cuman yang lebih asiknya adalah begini, kalau saudara nggak ngerti Tuhan kita ya, bukan kalau kita nggak terlalu bisa ngebayang Tuhan kita baiknya seperti apa ya, saudara. Anaknya itu nggak jadi 10, saudara. Anaknya itu 20. Karena anak itu kan nggak bisa hilang. Maksudnya gini, anak yang 10 itu kan kalau kambing mati, that's it, kambing mati habis. Anak kalau mati di dalam Tuhan, anaknya itu tetap ada kan? Bener gak sih? Yang 10-nya itu masih ada tuh anaknya. Ditambah lagi dengan 10 anak yang baru, berarti anaknya itu ada 20 Ayub kan? Eksis gak saudara? Kasih setia Tuhan loh gitu. Kalau itu diambil dari hidup kita, kalau itu Tuhan yang mengerjakan, Tuhan tuh gak pernah ngambil dan cuma kasih yang sama seperti yang waktu pas dia ambil. Dia mengambil, dia pasti punya purpose yang luar biasa. Makanya mesti punya kecurigaan rohani kalau Tuhan tuh seakan-akan telat dalam hidup kita. Harus ada curiga rohani kepada Tuhan. Jangan-jangan Tuhan mau bikin sesuatu yang lebih besar daripada yang aku expect nih. Jangan-jangan Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih aku bisa pikirin nih. Kok kenapa aku agak lama nih keluar dari pergumulannya? Kalau kita memang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan seperti yang minggu lalu pas sore share bahwa Ayub 1 ayat 1 tuh bilang begitu. Harusnya kita punya curiga rohani. Kenapa aku agak lama ya keluar dari problem sini? Jangan-jangan Tuhan mau melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang aku bisa pikirkan. Nah saudara, kalau kita merasa bahwa Tuhan itu telat, enggak. Tuhan itu tahu waktu yang paling tepat untuk menolong hidup kita. Makanya itu jangan meragukan kasih setia Tuhan. Jangan sampai kita berhenti percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu ada buat kehidupan kita. Teman-teman yang masih dalam fase yang agak di bawah, that's alright, gak apa-apa. Jalanin aja, tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan akan membuat aku bisa melewati ini semua. Sampai nanti saatnya bahwa ada momen nanti saatnya bahwa kita tidak akan pernah dibawa turun lagi karena kita sudah lewati semua ujian itu. Saudara, Ayub itu pernah miskin, benar gak? Pernah hancur-hancuran hidupnya, sakit, pernah gak? Pernah laluin semua ini, pernah laluin, ditipu, bukan ditipu temannya, ditinggalkan teman dan lain sebagainya, semuanya tuh dia laluin gitu. Sampai pada akhirnya dia dikatakan ada di tempat yang ketika dia sudah dipulihkan, hatinya dipulihkan, pikirannya dipulihkan, kesehatannya dipulihkan, semuanya dipulihkan, dia nggak dikatakan dia pernah jatuh lagi, miskin lagi. Kenapa? Karena dia percaya bahwa kasih setia Tuhan itu yang melewati itu semua. Ada pelajaran, ada hikmat, ada kebaikan Tuhan di situ yang dia terima di dalam semua prosesnya itu. Dan itulah nanti yang akan membuat dia tetap ada di sana. Mesti punya kecurigaan rohani. Saya percaya yang hidupnya terus menerus kok sepertinya nggak keluar ya dari lubang kemiskinan ya. Kok kayak pas-pasan lagi, besok pas-pasan lagi, ntar udah mulai ada lagi, pas-pasan lagi, ada lagi, ntar pas-pasan lagi. Kalau kita percaya bahwa kasih setia Tuhan terjadi dalam hidup kita, dan kita tahu bagaimana cara pakai uang, kita tahu bagaimana cara menggunakan uang, kita tahu bagaimana caranya memperlakukan uang seperti gimana. Ada saatnya nanti engkau nggak akan pas-pasan lagi. Pasti ada hal yang harus kita lewati banget, menemukan hikmatnya, dan setelah itu sudah, that's it. Tapi sampai kita mengerti bahwa Tuhan punya kedaulatan. Well, kalau kita masih ada di fase yang masih kayak begini, gak apa-apa. Percayalah bahwa mungkin itu disengaja Tuhan untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Mari saya undang pemain musik boleh maju ke depan.
Ada yang mulai sudah putus asa dengan hidup ini, dengan visa, dengan sekolah, dengan pekerjaan, dengan apapun juga. Saya berdoa dari tempat ini jangan sampai kita menyerah. Ada yang menyerah dengan pasangan hidup kita, ya, suami mau mulai menyerah sama istrinya, istri mau mulai menyerah sama suaminya. Ada yang mau mulai menyerah dengan pekerjaannya. Kalau itu pekerjaan datang dari Tuhan, lalui semua prosesnya. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, Tuhan akan bawa kita ke pekerjaan yang lebih baik. Amin ya. Tapi mendapat pekerjaan yang lebih baik bukan berarti gak ada tantangan. Pasti ada tantangan juga. Saya baru tahu ada pekerjaan yang enak banget, yaitu pekerjaannya Chris. You have a wonderful job. Saudara, makan siang 3 kali, lunch. Ada dinner. I just know yesterday that you have a wonderful job. Nge-review makanan, enak atau tidak, restorannya baik atau enggak gitu. Bolehkah kita ditarik jadi employee? Saudara, apa? Nanti sampai satu hari nanti ketika kita lalui itu semua, dan kita masih mengandalkan kasih setia Tuhan untuk memimpin hidup kita akan bilang sungguh kasih setia Tuhan itu baik buat kehidupan kita. Amin. Jadi bersabarlah. Kalau kesannya atau kelihatannya Tuhan tidak menolong hidup kita, atau kesannya kayak kita dibiarkan sendiri aja gitu, bersabarlah gitu. Tuhan itu punya rencana yang indah. Amin saudara. Lazarus, menurut saya Lazarus akan bilang gini, Tuhan, kalau aku tahu Tuhan kamu telat datang Tuhan, aku mau bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan sengaja Tuhan, gak apa-apa Tuhan, biarinin aku mati, biarinin aku ngalamin kubur 4 hari, biarinin aku dikain kafan sama orang-orang ini Tuhan, supaya orang-orang nanti bisa melihat bahwa sungguh Tuhan itu hidup. Pasti begitu, pasti setuju dengan Tuhan, karena dia tahu bahwa Lazarus itu dikasihi Tuhan, kakak-kakaknya, cici-cicinya dikasihi Tuhan. Nanti kalau kita tahu ujungnya bakal gitu, kita pasti akan bisa bilang, terserah Tuhan, aku setuju sama keputusan Tuhan, aku mau Tuhan, gak apa-apa dibegituin, gak apa-apa Tuhan, aku setuju karena aku mau setuju dengan kedaulatan Tuhan, terserah Tuhan, karena aku tahu ada kasih setia Tuhan yang mengalir. Nanti setelah saudara melewati semua pergumulan ini, persoalan ini, nanti saudara bisa akan bersaksi, sungguh kasih setia Tuhan itulah yang membuat aku bisa melewati ini semua. Amin saudara. 7 tahun kami juga berjuang dengan visa. Sama, that's alright, gak apa-apa. Lewatin dulu. Di Indo udah sekolah lagi, di sini tambah sekolah lagi. Itu ya. Tapi ketika itu sudah dilewati, ya kita bisa bilang bahwa sungguh kasih setia Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga nanti ketika orang-orang mau putus asa, orang-orang mau menyerah, sabar. Tuhan punya rencana yang indah. Ini terjadi kok sama hidup aku. Ini terjadi kok sama orang-orang di gerejaku. Kamu mau ya datang ke gerejaku? Ada teman yang mirip nih ceritanya sama kamu nih. Tapi dia udah laluin kira-kira 5 tahun yang lalu. Datang ke tempat ini, dibawa, kita bisa bersaksi sama-sama. Kita puterin video kesaksian yang nanti akan dibikin gitu. Dan banyak orang akan bisa menggantungkan harapannya sama Tuhan. Amin. Ayo kita bangkit berdiri yuk. Jangan nyerah ya. Jangan putus asa, karena kasih setia Tuhan itu
ada buat kehidupan kita. Kok kayaknya rasanya lama banget. Sepanjang Tuhan menyertai, nggak apa-apa. Ya, kok kayaknya berat banget. Sepanjang Tuhan ada di sebelah kita, nggak apa-apa. Saudara tahu apa yang menarik dari kisah Lazarus, Maria dan Marta ketika Lazarus mati? Kan Tuhan Yesus itu yang sengaja datang telat, benar gak? Logika nih, Tuhan Yesus sengaja datang telat. Dan Tuhan bilang bahwa ini akan mendatangkan kemuliaan, benar gak sih? Ya, Lazarus dimasukkan ke kubur 4 hari. Lalu ketika Tuhan Yesus sampai kepada ke Maria dan Marta, apa yang terjadi sama Tuhan Yesus? Apa yang terjadi sama Tuhan Yesus? Gak ada yang tahu? Tadi siapa yang bilang nangis? Tuhan Yesus nangis. Mikir, kalau Tuhan udah tahu bahwa Lazarus akan bangkit, kalau Tuhan tahu bahwa dia sengaja datang telat karena akan membangkitkan Lazarus, kalau dia tahu jawabannya bahwa Lazarus akan bangkit, kira-kira nangis enggak? Tuhan? Harusnya enggak. Dia udah tahu kok bakalan bangkit, benar enggak? Ketika saya punya masalah, saya punya misalnya saya punya kebutuhan $500, Pak Doni itu punya $500. Dia datang kepada saya, Pak Iwan kayaknya mukanya berutusan nih, punya masalah gitu. Lalu Pak Doni punya, saya bilang apa? Pak Doni bilang ini kayaknya orang-orang butuh duit $500 nih kayaknya. Dia punya $500. Dia kira-kira bakal nangis gak sama saya? I don't think so. Dia punya jawabannya. Dia ngerti bahwa dia bisa bantu. Kenapa dia bisa nangis? Benar gak sih? Nggak make sense. Orang udah tahu jawabannya bakal dibangkitkan, bakal disembuh, bakal keluar dari kubur, bakal loncat-loncat, bahkan akan dilihat orang bahwa itu adalah mujizat, salah satu mujizat besar. Buat apa Tuhan Yesus nangis di situ? Kasih setia Tuhan yang membuat dia menangis di situ. Orang bisa bantu dan orang punya kekuatan buat bantu, I don't think orang itu mau nangis. Karena Tuhan itu baik banget. Dan sebenarnya itu ada tipologinya bahwa nanti Tuhan Yesus akan juga masuk ke dalam kubur. Tapi kalau kita pikirin, Tuhan itu mengasihi saudara bukan hanya dia bakalan oke. Dan dia bakalan aman, masih ada penyertaanku, masih ada pertolonganku, masih ada itu. Tuhan itu menghargai juga perasaan kita. Tuhan itu menghargai juga akan pikiran kita. Mungkin kita salah pikir, mungkin kita salah berperasaan, tapi Tuhan menangis di situ bukan karena dia nggak tahu, dia belum tahu mau ngerjain apa. Dia udah tahu mau ngerjain apa, tapi dia juga tahu bahwa ada perasaan-perasaan yang harus dijaga. Aku mau berbelas kasihan bersama-sama dengan orang-orang ini, karena orang-orang ini adalah orang yang mengasihi aku dan aku mengasihi orang-orang ini. Teman-teman, saya mau kasih tahu sekarang, Tuhan Yesus sayang banget sama hidup kita. Mungkin kita cuma orang yang satu-satunya ngerasain adalah pekerjaan berat banget buat aku. Tapi believe me, Tuhan tahu betapa beratnya pekerjaanmu. Mungkin kau berkata bahwa Tuhan, aku harus mengampuni orang ini terus-terusan gitu. Cuma aku yang tahu Tuhan perasaannya Tuhan. Pendeta aku nggak tahu perasaannya Tuhan. Tapi believe me, saya mau kasih tahu dari tempat ini, Tuhan tahu. Kalau kau nangis, mungkin kau
gak bisa percaya bahwa saat engkau nangis, Tuhan mungkin juga sedang nangis karena engkau bersedih. Tapi dia nangis bukan artinya bahwa dia tidak bisa menolong hidup kita. Dia menangis buat embrace perasaan kita. Tapi dia sudah punya jawabannya untuk kau keluar dari sana. Pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya. Jadikan setiap masalah ini nanti adalah sumber kesaksian kita. Kesaksian itu baru seru kalau ada masalahnya, benar gak? Kesaksian itu baru seru kalau ada cerita susahnya, struggling parts-nya. Tapi ketika kita udah lewatin semua struggling parts-nya bersama-sama dengan Tuhan, cerita itu jadi seru, kesaksian itu jadi seru, kesaksian itu jadi indah, kesaksian itu jadi bermanfaat bagi orang lain. Karena struggling parts-nya ada Tuhan di situ dan kita mengandalkan Tuhan. Amin. Semua baik, G kalau nggak salah. Semua baik. Apa yang kau berbuat di dalam hidupku, semua baik. Sungguh terangkan, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Semua baik. Apa yang kau berbuat di dalam hidupku, semua baik. Selamat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Berarti. Sekali lagi katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Saudara, sedikit lagi saya mau nambahkan. Saudara punya anak. Hal yang paling berat adalah ketika kita kehilangan anak kita, benar gak? Nggak kebayang deh rasanya kayak bagaimana. Pasti itu hal yang paling hancur-hancuran dalam hidup kita. Ketika kita kehilangan anak kita, entah itu kecelakaan, entah itu mati, entah itu apalah gitu, saudara. Tapi kalau kita belajar dari kisah Ayub ini, saudara, anak kita nggak pernah hilang. Anak kita ya sudah meninggal, tapi anak itu tetap ada di dalam tangan Tuhan. Makanya orang kalau sampai keguguran, kalau sampai apa, itu bisa stresnya luar biasa, strugglingnya luar biasa. Tapi kalau kita mengerti bahwa kasih setia Tuhan, Tuhan, aku pernah Engkau titipkan anak ini Tuhan beberapa bulan dalam hidup aku, Tuhan Yesus. Kalau sampai itu diambil oleh Tuhan, Tuhan, Kau yang memberi, Kau yang mengambil, Tuhan. Tuhan, Kau yang kasih aku bisa rasain selama beberapa tahun ini, aku bisa merasakan selama beberapa bulan ini. That's it, Tuhan, aku percaya kasih setia Tuhan, aku percaya pertolongan Tuhan, aku percaya Kau juga bisa menggantinya. Saudara, kalau kita bisa dapat hikmat seperti kayak gitu, kalau kita bisa dapat apa ya, betapa kasih setia Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak akan terlalu sedih seperti kayak bagaimana. Make sense gak, saudara? Kehilangan seorang anak yang ada di dalam Tuhan, itu sebenarnya anak itu sedang ada di dalam tangan Tuhan yang luar biasa, benar gak sih? Tapi kalau itu dititipkan dalam kehidupan kita, entah kita punya berapa waktu dengan anak itu, 17 tahun kah, 18 tahun kah, 20 tahun kah, 25 tahun kah, sampai dia pulang atau sampai kita pulang, pakai waktu itu, kesempatan itu untuk benar-benar mengenalkan Tuhan dalam hidup mereka. Jadilah seperti Ayub, dia punya kesempatan tiap-tiap hari. Dikatakan bahwa
Ayub menguduskan anak-anaknya setiap hari. Jangan-jangan anak-anak ini bikin dosa. Jangan-jangan anak ini bikin salah sama Tuhan. Jangan-jangan mereka berpesta dan mereka bikin yang aneh-aneh. Dan Ayub sebagai seorang papa, dia mengambil inisiatif. Tuhan, aku mau ngambil mesbah Tuhan. Aku mau menguduskan anak ini Tuhan. Aku mau mengambil bagianku sebagai seorang orang tua. Aku mau ngambil parts ini Tuhan. Karena aku gak tahu sampai kapan anak-anak ini akan dipanggil. Dan benar anak-anak itu dipanggil oleh Tuhan. Pulang ke rumah Bapa. Hari ini aplikasinya apa dalam hidup kita? Kalau kita jadi orang tua, jangan biarkan masalahnya terlalu besar. Hari per hari, kuduskan anak itu dengan cara apa? Nasihatin anak. 2 minggu lalu saya bilang sama Chloe, waktu itu Fanny lagi ngajar di depan. Chloe itu lagi sibuk dengan pianonya karena itu assessmentnya dia, dan dia lagi headache banyak banget tugas. Saya dari sini ada orang yang khotbah, saya dengar, Chloe kok begini ya? Fanny lagi jelasin apa Sunday School, kenapa dia main lagu bisnisnya dia, lagu pianonya dia, berarti dia nggak terlalu dengerin nih, lebih care sama piano bisnisnya daripada omongan Fanny. Saya bilang sama dia, Chloe, gak boleh gitu ya Chloe. One day kamu akan ngajar sekolah minggu. Kamu tahu yang kamu punya bagus. Kamu share sama anak-anak supaya anak-anak itu dapat yang bagus. Kalau kamu gak bisa respect your teacher, your Sunday school teacher, gimana orang nanti mau respect you? Part-part seperti kayak gitu tuh, itu bagian orang tua menguduskan anak-anaknya. Hari per hari kalau kita lihat ada yang salah, ya kasih tahu. Salah, kasih tahu. Salah, kasih tahu. Salah, kasih tahu. Salah, kasih tahu. Sampai waktunya nanti anak itu dipanggil pulang, kita dipanggil pulang, udah gak punya kesempatan lagi untuk menasihati anak itu. Well, sudah, that's it. Kasih setia Tuhan yang akan menjaga hidup dia kalau kita udah gak ada. Tapi kalau meanwhile kita masih ada di situ, kita sama-sama yuk ngurusin apa yang harus kita urus. Benar gak ya? Ya, jadi ayo sama-sama kita belajar. Apa yang harus kita urus, kita urus. Apa yang harus kita bertanggung jawab di dalamnya, kita bertanggung jawab di dalamnya. Biar nanti kita bisa lihat, lewatin semua proses yang ada itu. Nanti kita bisa bersaksi bahwa kasih setia Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Semua baik apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, semuanya baik. Amin. Yuk, kita mau berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Ajar kami Tuhan untuk bisa tetap mengerti bahwa kasih setiamu Tuhan cukup bagi kami. Kasih setiamu Tuhan Yesus baik buat kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa merasakan Tuhan, menghargai Tuhan bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan yang bukan hanya menolong kehidupan kami, tapi Tuhan juga yang mengembrace perasaan kami. Tuhan juga yang tahu waktu yang paling tepat dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami satu struggling yang berat Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada di sana untuk menolong kehidupan kami. Kami percaya Engkau punya strategi Tuhan Yesus untuk membawa kami Tuhan melewati ini semua Tuhan. Sampai nanti Tuhan kami bisa bersaksi Tuhan. The more the struggle, the more the reward Tuhan Yesus. Strugglingnya besar, battle-nya besar, perjuangannya besar Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan banyak jiwa-jiwa yang bisa mendengarkan kesaksian itu, dan kami percaya bahwa ada banyak jiwa-jiwa yang bisa mengalami Tuhan ketika mendengar kesaksian itu. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. God bless. Silakan dilanjutkan. Mari kita beri apresiasi buat Cilina, Vero, dan Pastor Iwan. Terima kasih buat kehidupannya. Mari sebelum kita mempersiapkan persembahan, kita mau berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan, kami boleh belajar tentang kasih setiamu yang tiada batas Tuhan.
Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Tuhan, meskipun dalam keadaan terpuruk pun. Dan meskipun kami dalam masalah Tuhan Yesus, Engkau boleh mengubahkan masalah itu, boleh menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan, kini saatnya kami mau persiapkan Tuhan, korbannya kasih, korban pertolongannya Tuhan. Kuduskan ya Tuhan, persembahan-persembahan kami ya Tuhan, yang kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami bawa ke hadapan-Mu boleh menjadi berkat buat Engkau, buat jemaat dan buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita naikkan pujian. Ya, saudara, kita selesai sore hari ini. Kita mendapatkan berkat. Amin. Ya, kita akan selesai, kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah kami sore hari dari awal hingga akhirnya. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Tahu Tuhan kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini karena Allah kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami sangat tahu itu Tuhan. Jika tanpa Engkau kami ini nggak ada apa-apanya. Tuhan, sore hari ini kami telah selesai, tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus akan terus tetap berkata-kata dalam hati kami sehingga dapat firman-Mu dapat berbuah-buah dalam kehidupan kami sehingga kami dapat memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Hari ini kami akan selesai dan mari kita katakan kita bersama-sama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Haleluya, amin. Hari Minggu kita